Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa sallallahu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarramun Bar Ustaz, Tuan Guru, Tuan Imam, Tuan Pengurusi Surah dan Suratan Kuasanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekali lagi kita dapat bersua pada bulan ini di Rabu ketiga. Pengajian Al-Hikam kita sudah sampai bab sebaik-baik yang patut Anda minta kepada Allah. Bagi tuan dan puan yang ada kitabnya, buka muka surat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma tatlubu minhu ma huwa talibuhu minka. Artinya lebih kurang, sebaik-baik yang patut engkau minta daripada Allah ialah apa-apa yang Allah menyuruh kepadamu. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai makhluk yang lemah seperti kita ini adalah selalu meminta. Dan kadang-kadang karena terdesak keperluan tersebut, ada yang salah jalan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naudzubillah min dzalik, minta pada batu-batu, pada pohon-pohon, pada gunung-gunung dan sebagainya. Alhamdulillah, sebagai orang yang mukmin, dia telah dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintah pada kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, mesti aku akan beri. Dalam hal ini, apa yang sepatutnya kita minta? Di sini kita diberi tunjuk ajar oleh Al-Alama Ustaz Ibnu Athaillah. Permintaan yang terbaik adalah apa yang Allah suruh kepada kita. Itu kita minta. Yani sebaik-baik yang harus engkau minta kepada Allah supaya engkau tetap dalam keadaan iman, patuh taat pada semua perintah dan larangan, istiqomah dalam pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik yang harus engkau minta, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Sebab hanya itulah bahagia yang tiada tala bandingnya. Jadi kalau kita ambilkan satu pelajaran daripada ayat ini, sebaik-baik kita minta adalah 3 perkara. Pertama, mohon kepada Allah SWT supaya kita tetap iman dan Islam. Hidup dan mati kita adalah iman dan Islam. Terserah pada tuan-tuan dan puan meredaksinya apa, dengan bahasa apapun juga boleh. Yang penting isinya adalah mohon pada Allah supaya hidup diri kita, keluarga kita, dzurriyyat kita, dan saudara kita dalam keadaan iman dan Islam. Hidup mati adalah iman dan Islam. Yang kedua, mohon kepada Allah supaya menjadi hamba yang istiqamah di dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi kekuatan istiqamah itu luar biasa. Kita mohon pada Allah kekuatan untuk bisa istiqamah dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan yang ketiga, mohon kepada Allah supaya tetap menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba manusia atau hamba uang, hamba dunia, apalagi hamba nafsu dan hamba syaitan. Tetap menjadi hamba Allah, jadi Abdullah. Itulah permintaan yang terbaik kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila dan bagaimana dalam permintaan itu, tuan-tuan,
kita diajarkan ada masa-masa yang terbaik untuk meminta, yaitu masa yang terbaik, masa di mana sepertiga atau 2/3 malam, di mana Allah sedang turun ke langit dunia, sedang memantau kita, sedang menawarkan kita 3 perkara. Wahai hambaku, siapa yang minta kepadaku mesti aku beri, siapa yang minta ampun mesti aku ampunkan, siapa ada hajat aku akan berikan. Gunakan kesempatan itu. Atau masa-masa selepas sholat, sama ada sholat wajib atau sholat sunnah, kita berdoa. Atau masa hujan lebat, itu juga bagus. Masa ditarik tengah matahari, tatkala kita bepergian atau musafir, itu juga salah satu doa yang dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang terbaik tentunya di mana saja kita berdoa, boleh saja berdoa kepada Allah. Tapi yang terbaik adalah tatkala kita di rumah-rumah Allah SWT, yaitu di masjid-masjid, terutama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, dan seluruh masjid di seluruh dunia ini. Ini tempat yang terbaik untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kita lebih khudu', lebih tawaduk lagi, kita harus merendah diri dan tidak ada rasa lain yang harus kita minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan doa. Salah satu doa yang diajarkan yaitu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini apalagi menjelang bulan suci Ramadan nanti, tatkala kita akan berbuka puasa, nah itu waktu yang terbaik juga untuk berdoa. Kita tambah sedikit ayatnya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhamu dan surga, dan aku berlindung kepadamu daripada neraka dan kemurkaanmu. Itu salah satu doa yang diajarkan Nabi, dan usahakan tuan-tuan bisa menghafalkan. Begitu mudah sekali. Ya, saya ulang balik tuan sekalian, terutama ajarkan putra-putri kita. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Baik. Makalah kedua 86, al-husnu ala fuqdani ta'ah ma'adamis nuhudi ilaiha min alamatil ightirar. Tadi saya ulang balik, terus sekali minta maaf, kita setback sedikit. Tatkala minta berdoa kepada Allah, apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Oke, sekarang buat analogi. Kita punya majikan. Majikan kita memerintah kepada kita untuk pergi belanja. Katakan begitu. Jadi tatkala diperintah untuk pergi belanja, Tuhan minta sesuatu yang berkaitan dengan perintah tadi, yaitu belanja. Permintaan setidak-tidaknya minta uang untuk belanja, kedua dan transformasi untuk pergi belanja. Itu confirm akan Anda dapatkan secepatnya. Tapi kalau Anda mintanya lain, diperintah belanja, tapi mintanya, Tuhan, tolong beri saya rumah, beri saya
kebun. Nah, itu namanya sudah lari daripada perintah. Itu analogi yang paling menarik. Jadi tuan-tuan dan bapak sekalian, apa yang Allah perintah kita, itu yang kita minta. Dan kita tadi sudah diajarkan tentang iman, istiqomah, dan menjadi hamba Allah. Baik, kembali kepada makalah tadi. Artinya lebih kurang, sedih karena tidak dapat melakukan sesuatu amal ibadah yang disertai oleh rasa malas untuk melakukannya. Itu sesuatu tanda bahwa ia terberdaya atau tertipu oleh syaitan. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang seorang yang katakan dalam pengajian, contohnya kita mengaji ini. Dia tanya oleh temannya, tadi malam Ustadz datang ke? Iya datang, Masya Allah, ruginya aku tak sempat datang lah. Ya rugi. Setiap minggu atau setiap bulan dia mengatakan ruginya tidak datang. Tapi tatkala ada kesempatan untuk hadir ke masjid atau surah, dia tidak datang. Tapi tatkala orang-orang datang dan kemudian tidak ada tanya, wah ruginya saya. Jadi begitulah. Ini orang merasa sedih terhadap sesuatu perbuatan yang ditinggalkan, tapi dalam masa yang sama dia tidak melaksanakan tatkala ada kesempatan. Itu namanya iftirar, ini namanya tertipu oleh syaitan. Banyak suasana begini ini berlaku pada siapapun dan kapanpun. Terutama berbicara dengan teman-temannya, ya Allah aku ruginya tidak bisa membantu, aku ruginya dan sebagainya. Tapi tatkala mendapatkan kesempatan dia tidak melakukannya. Jadi ingat tuan sekalian, jangan menipu pada Allah, jangan menipu pada diri sendiri. Kalau tatkala kita tidak bisa, tidak mampu, ya sudah. Insya Allah satu ketika usah diungkapkan seolah kita menyesal karena tidak bisa melakukan perbuatan baik tersebut. Tapi tatkala diberi kesempatan tidak melakukan. Di sini terangkan oleh Ibnu Athaillah. Bersabda Rasulullah SAW yang artinya lebih kurang, sesungguhnya Allah suka pada tiap hati yang selalu berduka cita. Allah suka kalau hati kita tuh mengeluh, ya Allah, apakah perbuatan kami ini kuterima atau tidak? Itu Allah suka. Allah gembira semacam itu. Namun Tuhan mesti berusaha untuk bagaimana bisa mencapai target yang Tuhan sesalkan tadi. Hati selalu gundah gulana, merasa tidak nyaman, merasa tidak sempurna, merasa belum cukup. Itu bagus, perasaan-perasaan semacam ini menunjukkan bahwa kita ingin lebih baik. Namun sekali lagi, jangan setelah mendapatkan kenikmatan, mendapat kesempatan Tuhan tidak melakukannya. Jika ketinggalan suatu amal kebaikan, merasa sedih, tetapi bila mendapat kesempatan tidak segera melakukannya, maka itu satu tanda telah dipermainkan oleh syaitan. Itu tadi. Jika tidak melakukan, susahnya bukan main, cerita sana cerita sini dan sebagainya, waduh ruginya dan sebagainya. Tapi tatkala ada kesempatan, Tuhan tidak melaksanakan. Itu ternyata Tuhan sedang dipermainkan oleh syaitan, dipermainkan oleh iblis. Jadi kalau boleh, tatkala Tuhan ada kehendak dan ada keinginan untuk berbuat baik, segera. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, halakal musawifun, akan hancur orang yang akan. Orang mengatakan nantilah, itu akan hancur, akan rusak. Contoh, Tuhan masuk masjid, ini bagi tuan-tuan, katakan hari Jumat masuk masjid, di depan itu ada kotak. Mestinya yang bagus, tuan-tuan sekalian, segera ambil duit masukkan. Atau tatkala kotak berjalan di depan itu, segera. Jangan pula mengatakan, begitu nampak kata, nanti aja lah, keluar daripada masjid, saya akan sedekah. Atau tatkala ada kotak berjalan, nanti aja lah, tahu-tahu tengok teman tak bagus lah,
insya Allah Tuhan tidak akan jadi bersedekah. Percayalah, akan dilupakan, akan diterganggu oleh iblis. Dan perangai ini perangai yang tidak baik. Jadi tatkala melakukan sesuatu berbaik, segera melakukan. Jangan tunggu lama-lama. Semampu kita. Katakan tidak mampu sholat 8 rakaat, ya 5. Tidak mampu ya 3 salam. Tidak mampu 1 salam. Yang penting lakukan. Jangan tunggu nanti. Nanti saya tidak akan jadi. Itu maksudnya. Baik. Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, seorang yang menyesal dapat menempuh jalan menuju kepada Allah dalam tempo 1 bulan. Apa yang tidak dapat ditempuh oleh orang yang tidak merasa menyesal atau tidak merasa sedih dalam beberapa tahun. Karena itu termasuk dalam sifat utama bagi Rasulullah SAW, yaitu mutawassilul ahzan daimul fiqr. Rasulullah SAW selalu merasa berduka cita dan selalu berfikir. Subhanallah. Orang yang terdesak, tuan-tuan, yang terhimpit, yang terpaksa, itu bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Kalau tempo tadi, biasanya orang menempuh sesuatu 1 tahun. Tapi karena dia betul-betul terpaksa dan bersungguh-sungguh, dengan serius, dia bisa ditempuh dengan 1 bulan. Itu bagi orang yang serius, orang yang sungguh-sungguh, orang yang mau, yang sudah merasa dirinya terpaksa, maka dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Maka itu kadang-kadang kita dicipta oleh Allah SWT suasana yang qabd. Qabd itu ditekan, digenggam, dan bas dibebaskan. Tatkala diberi albastu atau diberi kebebasan, kebanyakan banyak orang sembrono. Banyak orang leke, banyak orang yang main-main. Tapi tatkala diqabd, digenggam, maka merasa dirinya harus berusaha dengan kuat. Itu sudah menjadi nas yang telah diajarkan. Oleh karena itu jadikan suasana diri kita ini selalu dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan ingin. Saya mesti lakukan hari ini juga. Maka itu dalam ajaran yang lain Rasulullah bersabda, "I'mali dunyaka kana ta'ishu abada wa amali akhiratika kana tamutu ghadan." Artinya lebih kurang, berbuatlah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Tetapi berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Jadi tak kala kita kerja dunia, tuan, relax, enjoy, santai, karena besok masih ada. Namun kalau kerja akhirat tidak boleh tunda, karena besok kita mati. Jadi suasana kita cipta dalam diri kita. Setiap kita akan melakukan sesuatu akan timbul semangat yang tinggi, akan ada rasa kesungguhan. Jadi merasa kita untuk akan takbir Allah Akbar, ini sholat saya yang terakhir. Besok ada tidak sempat lagi, maka dia akan timbul semangat yang tinggi, akan serius, akan berusaha untuk khusyuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu caranya. Baik, tuan sekalian. Kita teruskan. Rabi'ah al-Adawiyah mendengar seorang berkata, alangkah sedihnya. Maka berkata Rabi'ah, ketahuilah, katakanlah, alangkah sedikitnya rasa sedihku. Sebab bila engkau benar-benar merasa sedih, tidak akan berkesempatan untuk bersuka-suka. Rabi'ah al-Adawiyah seorang waliullah wanita yang luar biasa. Adalah seorang yang mengatakan, ya Allah sedihnya. Maka ditegur, jangan begitu Tuhan. Katanya salahkah sedikitnya, sedih sedikit aja, sedih ini sedikit aja. Macam sekarang ini kalau kita lihat soal pandemi itu 1 tahun kan,
Masa sudah sempit ya, kelang kabut dan sebagainya. Semua baik bagi ekonomi, jadi rasa diri dan sebagainya, tertekan dan sebagainya. Jadi ini anggap sedikit. Kita sudah berpuluh tahun hidup kok. Baru kali ini Allah uji demikian. Uji keimanan kita. Uji dari ketakwaan kita. Adakah dengan adanya ini kita lebih dekat pada Allah, atau justru semakin jauh daripada Allah SWT? Maka kita lakukan demikian. Apalagi kalau kita sudah meningkat, nilai takwa kita tinggi, iman kita tinggi. Sebenarnya manusia itu, kalau sudah mencapai tahap takwa yang luar biasa, keimanan yang luar biasa, kemuncak keimanan, yaitu apabila mendapat nikmat, dianggap mendapatkan bala. Sebaliknya, apabila bala, dianggap menerima nikmat. Bayangkan. Karena baginya antara rahmat dan adab, antara bala dan anugerah itu sama. Karena datangnya dari Allah SWT, rahmat datang daripada Allah. Kewajiban kita syukur. Adab juga datang dari Allah. Kewajiban kita sabar. Kan itu. Itu kaidahnya. Jadi semuanya sama di sisi Allah SWT. Dalam keadaan kita diberi kobet tadi, diberi bala, tapi kita terus sabar. Sabar bukan berarti menyerah, tapi berusaha terus untuk bagaimana mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita diberi kenikmatan, kita bersyukur. Maka itu benarlah ajaran Sayyidina Ali kalau jahat dalam satu doa. Saya ingat dulu pernah saya sampaikan kepada Tuhan dan partai itu. Kalau boleh Tuhan sekalian, doa ini jadi amalan kita selepas sholat fardu atau sholat sunat, terserahlah. Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Kita ulang. Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Artinya lebih kurang, ya Allah, jadikan aku hamba yang selalu bersyukur. Jadikan aku hamba yang selalu sabar. Jadikan aku memandang diriku sendiri kecil, tapi orang lain mau memandang aku besar. Wah, biasa. Ini ajaran Sayyidina Ali. Jadi kita dalam situasi relax, enjoy, santai. Itu masalahnya. Jadi Rabiah tadi mengajarkan jangan mengeluh. Artinya jangan mengeluh, sedikit aja. Alangkah sedikitnya kesusahan ini, sedikit aja dibandingkan dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selalu memandang begini, akhirnya kita akan selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sedikit saya tambah tentang Al-Alamah Rabi'ah Adawiyah ini ya, seorang ini menarik sekali. Beliau ini punya satu sikap yang menarik. Ada satu ketika seorang imam besar berdoa. Doanya itu diaminkan oleh ribuan umat. Dan tatkala doa ini dibacakan, ramai orang mesti menangis. Yaitu tatkala doa sampai begini, ya Allah, demi cinta kami kepadamu ya Allah, demi cinta kami kepadamu ya Rasulullah. Bla bla panjang lebar sampai habis. Selepas salam, orang-orang bubar. Justru Rabiah menjumpai Tuan Imam besar tadi. Tuan Imam, minta maaf ya, saya nak konfirmasi. Apa tadi saya tidak salah dengar? Tuan berdoa, ya Allah, demi cinta kami kepadamu, demi cinta kami kepada Rasulmu. Exactly Tuan, benar, betul-betul saya doa begitu. Tapi alangkah terkejutnya imam besar tadi ditegur oleh Rabiah. Tuan, itu salah tuh. Loh, kok salah bagaimana Puan? Saya benar-benar cinta pada Allah dan Rasul. Iya, saya tahu. Tapi itu ucapan itu salah. Kalau begitu benarnya bagaimana? Benarnya begini. Ya Allah, demi cintamu kepada kami,
demi cinta Rasulmu kepada kami. Ya, bukan demi cinta kami kepadamu. Karena sebenarnya Tuhan dan Bapak sekalian, Allah dan Rasul lebih mencintai kepada kita daripada kita kepadanya. Masya Allah, itulah luar biasa. Jadi teman-teman, jangan menganggap tatkala kita beribadah ini dan sebagai mampu terus merasa kita bangga, aku udah banyak melakukan sesuatu, tak payahlah. Kewajiban kita hanya mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, dan Allah lah akan menentukan segala-galanya. Baik Tuhan dan sekalian dimuliakan Allah SWT, yang terakhir dalam bab ini, makalah ke-87, Mal'arifu man idha asyara wajadal haqq aqarraba ilaihi min isyaratihi balil arif man la isyarata lah li fanaihi fi wujudihi wa intiwaihi fi syuhudihi. Artinya lebih kurang, bukan seorang arif itu orang yang bila ia menunjuk sesuatu yang merasa bahwa Allah lebih dekat dari isyaratnya, tetapi justru orang arif itu ialah yang tidak mempunyai isyarat apa-apa kerana merasa lenyap diri dalam wujud Allah dan diliputi oleh pandangan atau syuhudnya kepada Allah SWT. Subhanallah. Nah, ini yang kebanyakan orang keliru di masyarakat kita. Kalau kita lihat seseorang itu, katakan tunjuk kertas jadi duit, tunjuk itu jadi binatang, angkat tangannya terus turun hujan, angkat terus dan begitu, wah terus mendapik dada, seolah dia sudah arif dan marifatullah. Bukan, itu bukan orang arif. Ciri orang arif malah justru tidak begitu. Itu orang sombong namanya begitu, merasa dirinya sudah hebat dan sebagainya. Nggak bisa. Kalau hanya sekedar Tuhan lari sana lari sini, setan lebih pintar daripada kita. Bahkan setan bisa masuk darah kita, sebagaimana sabda Nabi SAW, asyatu yajri majrud dam, setan bisa masuk meredahkan darah. Di mana darah berjalan, setan bisa masuk. Apa kita bisa? Nggak bisa. Itu coba bayangkan. Oleh karena itu jangan merasa kita sedikit saja sudah merasa hebat. Tak perlu. Jangan ada perasaan. Ya, kita tidak mempunyai apa-apa, tidak ada kemampuan apa-apa, tidak boleh buat apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang terpenting. Ayat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini ayat untuk menelanjangi kita habis-habisan. Tidak ada daya untuk berbuat dosa dan tidak ada kekuatan untuk berbuat taat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak, harus dipahami. Dan karena Tuhan sudah kuasa, sudah pintar, sudah kaya, sudah populer, sudah glamour, terus mendapi dada, menuding saja ini, terus itu enggak Tuhan arif. Enggak, orang alim tidak. Justru orang arif, orang ma'rifatullah, orang alim itu orang yang tidak punya apa-apa, tidak merasa mempunyai apa-apa. Karena dirinya sudah lenyap, sudah fana dengan Allah Ta'ala, sudah malu di hadapan Allah. Dirinya sudah dikuasai Allah sepenuhnya. Gerak-gerik kita itu ada tentukan oleh Allah SWT, maka baliknya hanya kepada Allah, bukan balik pada diri sendiri. Nah, ini banyak orang keliru dibuatnya macam itu. Jika dipuja-puji oleh pengikutnya atau oleh rakyatnya, asal mendapik dada, nggak bisa. Dan Tuhan dan sebagai pengikut jangan menjadi orang yang pengikut buta. Salah adalah salah, siapapun juga adalah salah, benar adalah benar. Karena kebenaran itu mutlak milik Allah, bukan milik siapapun juga. Sebenarnya Allah berfirman, al-haq min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, dan jangan pernah ragu-ragu. Berkali-kali sudah saya ingatkan, tapi tak apa, ini relevan saya ingatkan balik. Minta maaf cakap. Walaupun dari mulut anjing, tapi kalau benar itu datang dari Allah. Tapi sebaliknya oleh dari mulut pemimpin, kalau itu ada salah, yaitu dari setan. Waliyadzubillah, sumala'udzubillah min dzalik. Baik, di sini disebutkan oleh Ibnu Athaillah, yakni siapa yang masih mempunyai pandangan kepada sesuatu selain Allah, maka belum sempurna sebagai seorang yang mengenal kepada Allah. Tetapi seorang arif yang sesungguhnya ialah yang merasakan
kepalsuan segala sesuatu selain Allah, sehingga pandangannya tiada lain melainkan kepada Allah SWT. Nah, ini kesimpulannya. Jadi di surah Alim, orang marifat sudah lepas, sudah merasa dirinya tidak punya apa-apa, semua dibalikkan pada Allah Ta'ala. Bukan tadi seperti yang kita sebutkan tadi, seolah-olah dia sudah diridhoi Allah, sudah didampingi Allah Ta'ala, dia menentukan segala sesuatu sukses, berarti ini buat sukses dan sebagainya. Tapi tidak. Jadi mari saya mengajak pada diri saya, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk berhati-hati, untuk meningkatkan pendekatan kita diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita akan lebih baik lagi di dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan ya. Jadi inilah tajuk kita ada selesai pada sebaik-baik yang patut Anda minta kepada Allah. Insya Allah di bulan depan kita berbicara tentang tajuk perbedaan roja, yakni harapan dengan lamunan. Apa itu harapan? Yaitu lamunan. Itu bab di muka surat 114, itu Al-Hikam. Oke tuan, ada masa tambahan ini sedikit tuan sekalian. Oleh karena kita sudah masuk bulan Sya'ban, coba saya ingatkan tuan sekalian ya, bulan Sya'ban, bulan yang mulia juga, ada beberapa amalan yang perlu kita lakukan. Pertama, perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kedua, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketiga, perbanyakkan amal-amal soleh. Banyak amal soleh kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Dan di bulan Sya'ban ini, terutama di nisfu Sya'ban, Allah akan mengangkat amalan tahunan kita. Akan mengangkat amalan tahunan kita ini. Ya, kalau minggu biasa, hari Isnin dan Kamis. Ini setiap tahun sekali, sebagaimana Rasulullah bersabda, yarfa'ullahu a'mal ibad kullaha fi hadha syahr. Allah SWT akan mengangkat semua amalan hambanya di bulan ini, tentunya di bulan Sya'ban. Jadi tuan dan sekalian, di malam nisfu Sya'ban nanti ada program-program yang baik kita lakukan. Salah satu di antaranya adalah sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Saya bacakan tuan sekalian ya. Ini hadisnya panjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Ya Allah, tuan-tuan dan sekalian, ada syarat terkendala tadi, minta maaf, ada gangguan sedikit. Saya ulang lagi tuan sekalian ya. Di dalam malam nisfu Sya'ban itu ada acara sholat sunnah, sembahyang sunnah di malam nisfu Sya'ban. Saya coba terjemahkan hadis ini panjang sekali. Saya terjemahkan saja, dan kalau tuan-tuan punya kitab namanya Durratun Nasihin, rujuk kitab itu. Muka surat 810. Baik. Artinya lebih kurang begini. Telah datang kepadaku Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Dan dia berkata, ya Muhammad, pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Maka berdirilah dan kerjakan sholat. Lalu angkatlah kedua tanganmu ke langit. Saya bertanya, Nabi bertanya Jibril, hai Jibril, apakah arti malam ini? Dia menjawab, pada malam ini telah dibuka 300 pintu rahmat. Maka Allah Ta'ala akan mengampuni orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya kecuali daripada 10 golongan ini, tuan sekalian. Ya. Pertama adalah orang yang syirik, orang syirik. Kedua adalah tukang sihir. Kedua tukang sihir. Ketiga adalah dukun atau bomoh. Keempat, orang yang suka bermusuhan, yang suka bergaduh. Kelima, orang yang peminum khamar atau pemabuk.
Keenam, orang yang berbuat zina. Ketujuh, pemakan riba. Kedelapan, orang yang derhaka kepada kedua orang tua. Kesembilan, orang yang suka mengadu domba. Dan kesepuluh, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Ada 10 golongan ini tidak akan diterima oleh Allah SWT. Maka selepas itu, pergilah Nabi SAW untuk mengerjakan sholat serta menangis di dalam sujudnya dengan membaca. Nah ini ya, perbedaannya. Di dalam sholat itu Nabi sholatnya sunat, ya sholat yang sahabat. Orang yang berkata Allahu Akbar, boleh sendiri, boleh berjamaah. Surahnya bebas. Namun dalam sujud yang terakhir Nabi membaca doa ini. Ya, doa ini dibaca. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'a alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta taradda. Kalau tidak silap, tahunnya lepas sudah saya berikan pada Tuhan sekalian doa itu. Coba diulang balik, dicari itu kertas kecil itu. Saya ulang sekali lagi. Doanya di sujud yang terakhir setelah subhana rabbil a'la wa bihamdih 3 kali, ditutup dengan ini. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'a alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta taradda. Oke, sama-sama sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'a alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta taradda. Itu doa-doa sekalian ya. Baik, amalan yang ketujuh yaitu puasa sunnah. Puasa sunnahnya yang terbaik di bulan Sya'ban, 3 di awal bulan, 3 di pertengahan, 3 di akhir. Awal bulan 1 hingga 10 itu awal bulan, pertengahan bulan 11 hingga 20, akhir bulan 21 hingga 30. Tuhan pilih sendiri, pilih tersendiri. Baik, ini puasa sunnahnya. Dan kemudian mempengagungkan bulan Sya'ban, ya, bulan yang dimuliakan Allah kita agungkan. Itulah sekalinya tambahan pelajaran kita dalam pelajaran pada malam hari ini. Di dalam bulan Sya'ban mari kita perbanyak. Dan kemudian yang terakhir adalah perbanyak sedekah. Sedekah kita ulang di bulan Rajab yang lepas, tatkala kita bersedekah 1 ringgit, Allah darabkan 10, darab 700, darab 70. Itu Rajab. Sekarang bulan Sya'ban, RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 700. Dan terakhir, di bulan Ramadan, the best of the best, RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 1000. Jadi Rajab, Sya'ban, dan Ramadan mari kita berebut untuk melakukan ibadah terbaik. Dalam sedekah, saya ulangi, Tuhan jangan terbatas dengan keuangan saja. Sedekah ada 6 cara. Pertama dengan ilmu, kedua dengan harta benda, ketiga dengan pangkat dan kedudukan, yang keempat dengan tenaga, yang kelima dengan doa, dan keenam dengan masa. Gunakan masa terbaik untuk mendekat pada Allah, itu juga merupakan sedekah kita. Oke Tuhan, itu saja, terima kasih. Jumpa lagi di bulan hadapan insya Allah. Mari kita berdoa semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita aman, tentram, sejahtera, baratatun, thayyibatun, warabur wafur, dan kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Barakallahu lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatir rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Wa bida'i hidayah wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.